dengan wujud-wujud yang lain. Nah, namun menurut paranormal sekitar, justru mereka tidak begitu peduli dengan sosok sundel bolong ini, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang mempunyai cerita horor yang kalian alami secara pribadi, kalian bisa kirim cerita tersebut ke email tim Kamar Jerry. Nanti kisah kalian akan diangkat dan diceritakan di Kamar Jerry. Jembatan Suramadu. Pembahasan kita hari ini berhubungan dengan dua buah kota nih, atau dua buah lokasi, yaitu Surabaya dan Madura. Yang mana dua daerah ini dihubungkan oleh sebuah jembatan yang disebut dengan Jembatan Suramadu. Nah, Jembatan Suramadu ini adalah singkatan dari Surabaya Madura. Dan Jembatan Suramadu menyimpan banyak sekali misteri yang mana bagi orang Madura dan Surabaya sendiri sudah tahu gitu ya, banyak sekali hal-hal mistis, serta pembangunan jembatan ini juga memiliki sejarah yang sangat kelam. Oke, negara kita Indonesia memang kaya gitu dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan juga pemerintah kita terus-menerus membangun infrastruktur negara. Fasilitas-fasilitas umum terus dibangun untuk mempermudah kinerja masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah Jembatan Suramadu ini, geng. Jembatan Suramadu ini, ide pembangunannya itu sudah muncul dari tahun 1960-an. Ide ini pertama kali muncul dari Profesor Dr. Sediatmo. Dan bahkan ide desain jembatan ini pun dirancang oleh beliau. Dan pada saat itu, pemerintahan masih di bawah Presiden I.R. Soekarno. Nah, sampai akhirnya ide pembangunan jembatan ini baru bisa tersampaikan ketika pemerintahan Pak Harto. Namun sayangnya pada tahun 1984 ketika jembatan ini akan dibangun, justru si yang punya ide atau si perancang awalnya, yaitu Profesor Dr. Sediatmo, meninggal dunia. Nah, akhirnya presiden di saat itu, yaitu Pak Harto, meneruskan ide ini dengan menunjuk Pak B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Jadi yang melanjutkan adalah Eyang Habibie gitu, geng. Ketika pembangunan jembatan ini sayangnya sempat macet, tepatnya pada tahun 1997 sampai 1998. Seperti yang kita ketahui itu adalah krisis moneter gitu ya. Jadi pembangunan ini sempat terhambat di saat krisis moneter. Setelah macet atau setelah berhenti beberapa tahun, akhirnya Jembatan Suramadu ini kembali diteruskan pembangunannya pada era pemerintahan Ibu Megawati. Tepatnya itu pada 20 Agustus tahun 2003 gitu ya, pembangunan awalnya. Dan setelah selesai diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Di saat itu, menurut riset pemerintah, masyarakat Madura dianggap mengalami keterlambatan informasi atau mendapatkan informasi lebih lama atau lebih lambat dari daerah lain di Jawa Timur. Jadi makanya pembangunan jembatan ini semakin dipercepat untuk pemerataan gitu ya. Jembatan Suramadu ini bisa terbilang cukup fenomenal dikarenakan pengerjaannya itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 6 tahun. Dan biayanya pun tidak sedikit. Total uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah adalah 4,5 triliun untuk jembatan ini. Karena jembatan ini dibangun di atas laut, benar-benar jembatan di atas laut gitu ya, menghubungkan dua pulau gitu. Jadi jembatan ini rentan akan badai. Makanya pemerintah memberlakukan buka tutup jembatan. Jadi jembatannya itu bisa dibuka tutup. Nah, fokus kita hari ini justru bukan tentang seberapa kuat, seberapa fungsionalnya jembatan ini. Enggak. Fokus kita adalah misteri di balik pembangunan Jembatan Suramadu ini, geng. Langsung aja dipermisi. Peristiwa misteri dari berbagai sisi. Di balik kemegahan Jembatan Suramadu, siapa sangka ada sebuah misteri
yang mungkin masih banyak orang belum tahu. Ya mungkin misteri ini bagi sebagian masyarakat yang ada di Jawa Timur ini sudah banyak mereka dengar atau sudah sering diceritakan turun-temurun gitu ya. Sebelumnya perlu kalian ketahui geng, Jembatan Suramadu ini dibangun di atas tempat yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penduduk sekitar. Karena kenapa? Tempat dibangunnya Jembatan Suramadu ini adalah lokasi makam keramat atau makam tempat para leluhur warga sekitar. Banyak kejadian-kejadian aneh, misterius yang terjadi ketika pembangunan Jembatan Suramadu ini. Dan semua kejadian tersebut dikaitkan dengan adanya kegiatan pemindahan pemakaman di area pembangunan jembatan itu. Pemindahan pemakaman ini terpaksa harus dilakukan karena pintu tol atau pintu Jembatan Suramadu ini tepat berada di daerah pemakaman tersebut. Jadi pertama kali kita masuk ke Jembatan Suramadu sudah melewati sebuah tanah lapang yang dulunya adalah pemakaman. Menurut rumor yang beredar, ketika pemindahan makam ada salah satu makam yang dimana makam ini bisa dikatakan sudah cukup tua, namun mayatnya masih utuh. Dan di saat itu banyak yang percaya kalau pemakaman tersebut memang pemakaman keramat yang tidak seharusnya dipindahkan. Makanya sedari awal warga sekitar sudah curiga kalau jembatan ini nantinya akan menjadi sebuah jembatan yang angker. Nah, dalam kisah lain ketika pembangunan jembatan ini benar-benar mengerikan, di mana ada kejadian para pekerja yang meninggal dunia ketika melaksanakan pembangunan jembatan, geng. Nah, dalam kisah lain ketika pembangunan jembatan ini benar-benar mengerikan, di mana ada kejadian para pekerja yang meninggal dunia ketika melaksanakan pembangunan jembatan, geng. Proses pembangunan yang memakan korban ini menewaskan 20 orang pekerja, yang mana 20 orang pekerja ini tertimbun material pembangunan dan terkubur hidup-hidup. Nah, menurut kabar yang beredar nih geng, 20 orang yang terkubur tersebut merupakan pekerja yang latar belakangnya adalah narapidana. Yang lebih mengagetkan, narapidananya itu justru bukan berasal dari Indonesia. Narapidana yang dipekerjakan di pembangunan Suramadu ini merupakan narapidana asal Korea Selatan. Sebanyak 20 narapidana asal Korea yang menjalani masa tahanan di atas 15 tahun. Dan mereka ini sudah menjalani 10 tahun masa tahanan gitu ya. Mereka ini dikirim ke Indonesia dengan iming-iming janji kalau pekerjaan ini selesai maka mereka tidak perlu menjalankan hukuman mereka lagi. Kenapa harus pekerja Korea yang dipekerjakan di pembangunan Indonesia? Karena di zaman itu para pekerja Korea ini dikenal lebih bertenaga, staminanya lebih tinggi dibandingkan orang lokal. Bahkan pembangunan PLTU di Pacitan itu menggunakan jasa orang-orang dari Korea juga, geng. Untuk pembangunan skala besar memang orang Korea ini dikenal lebih cekatan dan lebih kuat gitu ya staminanya untuk mengerjakan. Karena ditawarkan kebebasan oleh pemerintah mereka, maka mereka mengiyakan dan mau untuk menjadi pekerja ke Indonesia dalam proyek pembangunan Suramadu ini. Ketika mereka tiba di Indonesia dan mereka langsung diterjunkan untuk mengerjakan jembatan Suramadu ini, mereka diberikan sebuah tempat tinggal yang cukup aneh menurut gue. Tempat tinggal mereka ini yaitu di dalam ruangan tiang pancang. Tiang pancang tahu ya? Di dalam ruang pancang yang gede itu di tengah-tengah. Nah, dan ruang pancang ini merupakan ruang pancang utama. Jadi dalam pembangunan jembatan ini, teknik akhirnya itu adalah mengisi ruang pancang itu dengan beton. Nah, sebelum diisi dengan beton, maka para pekerja ini dibiarkan tinggal di ruangan tersebut. Jadi ibaratnya tuh kayak biar lebih efektif aja gitu. Jadi karena tiang pancang itu kosong, ya sekalian aja dijadikan tempat tinggal sementara untuk para pekerja. Nah, ke-20 narapidana asal Korea ini tinggallah di situ sampai pengerjaan tahap akhir proyek yang mereka kerjakan.
Nah, tidak jelas nih geng ya, mereka ini bekerja sampai akhir atau sampai selesai jembatan, atau mereka bekerja hanya setengah jalan pembangunan jembatan ini. Kan jembatan ini sempat macet tuh pembangunannya. Tapi yang jelas pada tahap akhir ketika tiang pancang yang mereka tinggali itu harus diisi dengan semen atau dicor, di saat itulah kejadian mengerikan ini terjadi. Menurut kabar yang beredar, ke-20 narapidana yang sedang beristirahat siang atau sedang tidur siang di saat itu dicor atau dikubur hidup-hidup dengan semen di dalam tiang pancang tersebut. Ini merupakan sebuah kepercayaan masyarakat zaman dulu, di mana apabila membangun sebuah bangunan atau jembatan dibutuhkan tumbal. Kalau bahasa sekarang lebih dikenal dengan tumbal proyek. Mereka sengaja dikubur hidup-hidup dengan bertonton semen, bertonton bahan baku bangunan agar mereka menjadi penunggu di jembatan Suramadu ini. Cerita ini langsung ditutup-tutupi, namun ada beberapa orang yang bekerja di sana akhirnya membocorkan cerita ini. Membocorkan berita tentang dikuburnya 20 narapidana Korea yang berstatus sebagai pekerja proyek Suramadu. Selain kisah 20 para pekerja Korea ini, pada tahun 2004 juga ada kejadian yang sangat naas, yaitu salah seorang pekerja proyek itu tertimpa beton. Nama orang ini adalah Saifut. Dia langsung meninggal dunia di saat itu karena tertimpa patahan beton dari proyek Suramadu ini, geng. Korban yang tertimpa beton akhirnya meninggal dunia, dan disitulah rumor tentang permintaan tumbal dalam pembangunan jembatan ini tersiar kabarnya. Jadi banyak banget warga sekitar yang mengatakan kalau Saifut tersebut menjadi korban permintaan tumbal dalam pembangunan jembatan Suramadu. Lalu pada tahun 2004 juga terjadi kecelakaan pada 15 orang pekerjanya, geng. Namun beruntungnya dari 15 itu hanya satu yang meninggal dunia. Tidak hanya memakan korban, misteri-misteri lain yang ada di jembatan Suramadu ini sering sekali diceritakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah adanya sesosok wanita yang berada di sekitar pintu masuk jembatan Suramadu. Nah, masyarakat mengenal wanita ini dengan sebutan Sundel Bolong. Wujud dari perempuan ini itu mirip seperti kuntilanak, di mana dia berambut panjang, hitam legam, menggunakan pakaian berwarna putih lusuh. Dikarenakan adanya sosok ini di jembatan Suramadu, sempat terjadi beberapa kecelakaan yang disebabkan karena si pengendara ketakutan melihat sosok Sundel Bolong ini, geng. Nah, dari beberapa orang yang mengalami kecelakaan, mereka mengaku melihat sosok Sundel Bolong ini tiba-tiba saja ada di hadapan mereka, yang menyebabkan mereka kehilangan kendali. Ada juga salah satu pengendara yang mengaku dia kecelakaan setelah melihat sosok Sundel Bolong ini dan merasa bingung. Tiba-tiba saja jembatan Suramadu yang harusnya satu arah itu bercabang dua arah. Logikanya itu jembatan kan cuma lurus doang, gak ada belok-beloknya. Nah, di saat itulah orang tersebut mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Penampakan Sundel Bolong ini terkadang juga memperlihatkan diri dengan wujud-wujud yang lain. Nah, namun menurut paranormal sekitar, justru mereka tidak begitu peduli dengan sosok Sundel Bolong ini, geng. Karena ya itu menurut mereka hanya arwah penasaran yang biasa aja gitu. Namun, ada satu penghuni yang benar-benar membuat paranormal di sana itu merasa agak sedikit ketakutan lah, yaitu adanya sosok siluman ular. Yang dimana makhluk ini dikabarkan bermukim di sebuah musola tua yang letaknya tidak jauh dari jembatan Suramadu. Pada tahun 2014, ada sebuah mobil Honda Jazz mengalami kecelakaan di lokasi jembatan Suramadu ini, geng. Hal tersebut menambah keangkeran daripada jembatan Suramadu ini. Pada kejadian ini, sebuah Honda Jazz yang mengangkut 5 orang penumpang itu menghantam pintu tol jembatan Suramadu ini. Tidak ada yang selamat dalam kejadian ini. 5 orang yang ada di dalam mobil Honda Jazz tersebut meninggal dunia seketika. Semenjak saat itu, banyak warga yang mengaku kalau mereka sempat dihantui atau diganggu oleh 5 orang anak muda yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Karena angkernya jembatan Suramadu ini,
banyak warga sekitar yang memperingatkan orang-orang yang datang ke sana untuk berwisata. Ketika malam hari biasanya ada anak-anak muda sekitar yang berpacaran di situ. Nah, itu biasanya akan mendapatkan teguran dari warga karena memang sudah banyak kejadian orang-orang diganggu oleh makhluk halus di sana. Salah satu contohnya adalah orang yang sedang berpacaran tiba-tiba saja mendengar suara tangisan bayi, yang mana tangisan ini agak sulit dibedakan dengan suara tangisan kuntilanak. Ada kejadian lain yang cukup misterius terjadi kepada seorang warga Madura. Nah, cerita ini berawal dari seorang pengendara yang menemukan sebuah sepeda motor berada di rute penghubung Jembatan Suramadu ini, geng. Motor ini berwarna merah, terparkir di pinggiran jalan, dan ada 2 buah sendal di sebelah motor tersebut. Nah, orang-orang yang melintas langsung berhenti melihat kejadian ini. Banyak dari orang-orang tersebut memperkirakan kalau si yang punya motor ini telah melompat ke laut Selat Madura tersebut, di mana mereka mempercayai kalau si yang punya motor sudah bunuh diri. Dikarenakan tidak mengetahui siapa pemilik motor ini, masyarakat sekitar langsung melapor kepada pihak kepolisian. Lalu kemudian kekuatan sosial media, kekuatan netizen coba diandalkan. Foto motor tersebut diupload ke media sosial Facebook. Benar saja, tiba-tiba ada yang mengaku kalau itu adalah motor saudaranya. Seseorang yang bernama Hasan berumur 45 tahun mengaku kalau ini memang motor saudaranya, geng. Pemilik motor tersebut namanya adalah Sirat, berumur 35 tahun. Nah, setelah ditanyakan kepada keluarga, ternyata Sirat ini pergi ke Bangkalan Pulau Madura. Niatnya ingin menemui mantan istrinya. Dikabarkan memang Sirat ini mengalami depresi karena perceraian dengan mantan istrinya ini. Nah, namun dalam kejadian ini tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Sirat. Dan di saat itu Sirat tidak pernah ditemukan lagi. Di Jembatan Suramadu ini terdapat sebuah CCTV. Nah, keluarga Sirat bersama Hasan itu mendatangi petugas Jembatan Suramadu. Namun sayangnya dan anehnya, kejadian ini sama sekali tidak terekam oleh CCTV. Jadi seolah-olah CCTV itu tiba-tiba saja rusak. Dari kejadian itu banyak yang memperkirakan kalau Sirat ini mengalami depresi dan berhenti di Jembatan Suramadu sendirian ketika tengah malam. Dan dia mengalami kejadian mistis atau kejadian horor yang disebabkan oleh penghuni Jembatan Suramadu tersebut. Masih banyak lagi cerita-cerita tentang Jembatan Suramadu ini, geng. Untuk selanjutnya kita akan membahas di part 2 tentang misteri Jembatan Suramadu ini. Jika kalian suka dengan cerita misteri Jembatan Suramadu, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kita akan lanjutkan ke part 2.